Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Sriwijayani, mahasiswa PGMI UIN Sunan Kalijaga. Saat ini saya melaksanakan tugas observasi entrepreneurship di Tongkah Kopi bersama Mas Aziz, selaku salah satu pendiri dan pemilik Tongkah Kopi. Apa kabar Mas Aziz? Alhamdulillah baik. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara tentang usaha Tongkah Kopi ini dengan jenengan. Monggo silakan aja. Oke, kita mulai. Jenis usaha apa yang Anda jalankan ini? Untuk jenis usaha yang saya jalankan ini, kami wirausaha. Ini di bidang kopi pada umumnya. Terus untuk menunya kita kebanyakan dari kopi, dan selain kopinya cuman ada coklat. Terus dulu awalnya sih kita bikin ini itu sebenarnya dari hobi sih, Mbak. Dulu awalnya kami berempat itu seneng kopi tapi nggak bisa bikin. Terus dulu otodidak lah. Dulu nggak kemana, maksudnya nggak berguru kemana-mana, cuman main ke sana main ke sini, minta apa ya, kayak review-review kayak gitu, bikinnya kayak gimana ke kedai-kedai yang lain kayak gitu. Oke, mengapa Anda memilih usaha ini? Ya itu tadi, terutama karena saya itu memilih usaha ini karena latar belakangnya hobi sih dulu. Karena kami pun dulu nggak punya ekspektasi yang jauh, maksudnya gini, aku nggak dan teman-teman tuh nggak punya ekspektasi yang jauh atas keberlangsungan warung dulu. Yang penting itu cuman buka lah, istilahnya gitu untuk awalnya. Kapan usaha ini dimulai? Untuk usaha ini dimulai di tahun 2017, terus sampai sekarang, sampai 2021 lah. Bagaimana tahapan pengembangan usaha ini? Untuk awalnya kita untuk apa ya, pengembangan yang pertama, ini untuk media promosi kami menggunakan media sosial media, salah satunya adalah Instagram. Dan pada waktu itu ya lumayan lah, kita dapat apresiasi yang lumayan tinggi pas waktu di tahun-tahun 2017-2018. Nah, terus sampai sekarang masih menggunakan sosial media tersebut sih. Kalau sampai sekarang belum ada yang lain. Oke, di mana lokasi usaha ini didirikan? Kalau lokasi itu di daerah Minggir, Sendang Rejo, Minggir, Sleman. Mengapa memilih lokasi tersebut? Kalau pemilihannya sih dulu nggak sengaja sih, Mbak, karena kan Tongkah Kopi itu didirikan 4 orang. Yang pertama saya Ayis, yang kedua Barkah, yang ketiga Yuan, yang keempat Edo. Nah, dulu yang punya tempat itu Edo. Nah, itu mempersilahkan untuk tempatnya digunakan. Nah, tempat ini adalah rumahnya Edo yang digunakan. Bagaimana cara menarik pelanggan? Kalau cara menarik pelanggan ya dari pemasaran sih hitungannya. Dari sosial media, dari istilahnya mulut ke mulut lah kayak gitu. Bagaimana mempertahankan pelanggan? Mempertahankan pelanggan ya. Untuk mempertahankan pelanggan sih, kalau kita tidak membeda-bedakan setiap konsumen sih. Kita harus menyamaratakan hitungannya kayak gitu. Terus kami yang terutama sih ramah tamah kalau dari kami kayak gitu. Bagaimana menghadapi persaingan usaha? Kalau persaingan usaha sih, kalau yang penting kita konsistensi aja sih. Kayak menu-menu yang dijual, kayak kita harus konsistensi atas rasa, atas bahan baku kayak gitu sih. Dari mana modal usaha ini didapatkan? Kalau awalnya untuk modal kami dulu patungan sih hitungannya. Kita awalnya nggak ada, maksudnya kami juga nggak punya uang yang banyak. Terus modal ya cuma dari kita patungan buat beli alat, beli kopi, buat buat latihan menyeduh kopi, bikin itu dari modal sendiri sih hitungannya. Apa motivasi yang membuat Anda terus menjalankan usaha ini? Kalau motivasi sih, yang pertama ya karena yang pertama hobi sih. Dan kami senang atas perdagangan seperti ini. Dan kami pengen mandiri sih, hanya kayak begitu. Bagaimana mengatur keuangan hasil usaha Anda?
Nah, kalau mengatur keuangan, kita tiap hari melakukan pencatatan atas penjualan, atas pengeluaran, dan nanti kita ada kayak closing bulanan atau tutup buku bulanan. Nah, itu tiap akhir bulan gitu. Apa kendala usaha yang pernah Anda alami dan bagaimana mengatasinya? Ya. Oh, untuk kendala mungkin salah satunya aja ya. Salah satunya kemarin kita mungkin di seluruh Indonesia sih, mungkin kita terjadi pandemi. Nah, itu awalnya pada bulan April sampai April 2020 sampai bulan Juni 2020. Nah, itu akhirnya kita tutup sekitar 3 bulan. Nah, pas itu untuk tetap keberlangsungan usaha, kami pas itu adalah pesan antar. Nah, itu ada yang pesan kita antar. Jadi nggak di tempat akhirnya seperti itu. Apa tips usaha yang dapat Anda berikan kepada para mahasiswa yang ingin memulai usahanya? Oh, kalau memulai ya, yang penting yakin dulu sih kalau aku. Karena untuk nanti gimana modalnya, yang penting yakin dulu lah. Nah, aku kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Ajis telah membantu saya dalam melaksanakan tugas observasi wirausaha ini. Semoga usaha yang jenengan jalankan ini terus berkembang dan mendatangkan hasil yang baru. Amin. Demikian wawancara observasi wirausaha ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.